Apakah memang tidak ada sesuatu yang positif di Indonesia? Sebagian dari kita sebelum berangkat pulang ke Indonesia, yang ada di kepala sudah negatif. Kalau baca koran, yang dicari dan dibaca adalah berita-berita negatif. Mari kita lihat segi positif dari apa yang sudah terjadi di tanah air tercinta yang bernama Indonesia. 2 masa jabatan kepresidenan sudah menjadi undang-undang. Jadi siapapun dan bagaimanapun hebatnya kinerja sang presiden tetap harus turun dari jabatan orang nomor 1 tersebut. Yang kedua, kalau Anda beli martabak seharga Rp2.800 dan Anda memberikan uang Rp3.000 dan Anda mendapat kembalian Rp200, artinya nilai uang masih ada. Lalu jika kita ngobrol dengan supir taksi, tukang ojek, dan supir bus, hampir semuanya mengatakan bahwa situasi keamanan membaik. Itu nomor 3. Bagaimana dengan hukum? Besan SBY masuk bui. Artinya sekarang hukum boleh dikatakan tidak pandang bulu. Pada zaman sebelumnya tak pernah terfikirkan bahkan dalam mimpi buruk pun orang yang dekat istana bisa masuk penjara. Pada tanggal 4 Desember tahun lalu, kompleksnya masalah yang sedang dihadapi Indonesia diperkuat oleh kedatangan Din Syamsuddin, ketua ormas terbesar Muhammadiyah, dengan anggota 30 juta orang. Beliau mengakui bahwa memang masalah yang dihadapi negeri kita super rumit. Bicara tentang ketidaktegasan SBY sewaktu masa kunjungannya ke Melbourne, beliau menggunakan analogi orang yang sedang main bola, di mana SBY sebagai si pelempar bola mempunyai perkiraan bola tidak akan kembali ke dirinya. Ternyata bola balik dan menghantam kening atau jidat si pelempar bola. Selanjutnya, beliau menilai situasi seperti sekarang ini terjadi karena tidak adanya kepemimpinan yang kuat, yang menyebabkan timbul istilah buaya cecak. Lebih jauh, beliau menuturkan betapa bebasnya media di Indonesia sekarang, sampai-sampai rekaman percakapan antara buaya-buaya dan beberapa cecak diperdengarkan tidak hanya kepada para penegak hukum, tapi juga kepada umum, sehingga semua masyarakat Indonesia bisa mendengarkannya. Namun, di atas semua kepincangan, kebobrokan yang terjadi sekarang ini, seperti bisul atau jerawat di muka sebesar hidung selama 32 tahun dan sekarang meletus. Yang kita lihat sekarang adalah si bisul sudah meletus dan darah serta nanahnya kemana-mana. Perlu kesabaran dan kerjasama dari semua elemen di masyarakat. Apakah itu lembaga pemerintah resmi, LSM, ataukah itu orang Indonesia yang berada di luar negeri, para diaspora, untuk berbuat sesuatu berdasarkan kemampuan masing-masing untuk Indonesia khususnya dan kemanusiaan umumnya. Dari pemerintah sendiri sudah menyadari bahwa faktor pendidikan merupakan unsur yang paling penting dalam kemajuan sebuah negara dengan menetapkan 20% dari RAPBN untuk pendidikan. Seperti kita ketahui, kalau unsur pendidikan dikebelakangkan, maka hancurlah negara tersebut. Yang penting sekarang kita berbuat sesuatu. Jangan harap Anda melihat hasilnya sekarang. Akan tetapi, tentu dengan harapan anak cucu kita dan generasi Indonesia mendatang akan bisa menikmati hasil yang kita perjuangkan sekarang. Amin.
Mari kita buka tahun baru 2010 ini dengan pikiran positif. Seperti kata Sigmund Freud dan juga di kitab suci Al-Quran, ada hubungan antara prasangka dan kejadian berikutnya. Mari kita berprasangka baik bahwa masa depan bangsa Indonesia akan lebih baik dan pasti lebih baik. Kepada Bapak Budiarman Bahar, penulis dan keluarga ingin mengucapkan selamat tahun baru 2010, dan penulis juga memberikan tulisan ini sebagai tulisan tanda mata untuk Konsul Jenderal Indonesia untuk Victoria dan Tasmania, Bapak Budiarman Bahar dan keluarga yang akan pulang setelah selesai masa tugas. Selamat jalan dan sampai bertemu kembali di lain kesempatan dan waktu.